Bab 1408. Selena menerbangkan pesawatnya ke pulau di negara tetangga dan menyembunyikan beberapa anak dengan rapat untuk menghindari deteksi. Pulau ini terletak di lokasi yang strategis, dengan akses yang mudah kemana saja. Malam itu Harvey dan Selena minum sampahnya di pantai sambil mendengarkan suara ombak yang memukul karang. Markus tidak menyerah dan menawarkan kondisi yang menarik. Wajah Harvey tersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa dilihat dengan jelas. Selena mengernyitkan keningnya. Kakek bilang apa? Meskipun Selena baru mengenal kakek dan paman Jasper untuk waktu yang singkat, mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Selena yakin kakeknya tidak akan menjualnya demi uang, tetapi dia juga menyadari hati manusia sulit ditebak dan tidak ada yang bisa menjamin apapun. Jangan khawatir, guru nggak setuju dan langsung menolaknya di tempat. Sayang sekali aku nggak melihat adegan itu. Harvey berkata dengan nada puas. Dia dan Markus sudah bermusuhan selama bertahun-tahun, dan tampaknya sang kakek telah membantunya membalas dendam. Berdasarkan kepribadian Markus, kemungkinan besar dia nggak akan membiarkannya begitu saja. Sally, kamu hanya perlu ingat kalau kamu nggak mau, nggak ada orang di dunia ini yang bisa memaksakanmu untuk melakukan apapun. Harvey tidak takut pada apapun, kecuali Selena berubah pikiran. Pemandangan matahari terbit di pulau sangat indah dan menakjubkan. Selena bangun pagi-pagi sekali, tetapi dia mengenakan pakaian santai dan tidak terlihat berencana untuk pergi. Sebaliknya, Harvey mengenakan setelan jas yang sangat rapi dan terlihat segar. Karena sudah lama juga tidak bertemu dengan anak-anak, tentunya dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Harvey membungkukkan badannya dan mencium pipi Selena. Tunggu aku akan segera kembali. Dengan aroma mint yang segar dan bersih, Selena menarik dasi Harvey dan menarik kepala Harvey untuk menciumnya. Saat itu, matahari terbit di timur, cahaya oranye menari di mata mereka berdua, dan bahkan wajahnya pun diwarnai dengan cahaya merah muda yang lembut. Satu ciuman dan mereka berpisah. Selena berkata dengan pelan, "Baiklah." Bayangan Harvey menghilang di pulau itu. Hanya beberapa jam penerbangan dengan jet pribadi dari sini ke kota Angus, berarti Selena bisa melihat anak-anaknya pada sore hari. Selena memesan beberapa barang dan dengan teliti mempersiapkan makan malam yang lezat. Winnie adalah yang termuda di antara mereka. Mungkin karena tumbuh di desa, dia tidak suka makan daging, dan lebih suka makan buah serta sayuran. Selena dengan sengaja memilih buah dan sayuran terbaik untuknya. Luna memiliki kepribadian yang ceria, suka makanan manis. Selena mengeluarkan telur dan tepung, mulai membuat kue. Raffi sudah memiliki gaya sebagai kakak kedua. Dia terlihat sangat tenang di depan adik perempuannya. Hanya ketika di dekat Selena, dia akan diam-diam bertingkah gemas dan manja. Dia itu pecinta daging, semua makanan yang mengandung daging dia sukai. Meskipun dia kembar prematur, dia sudah jauh lebih tinggi kurang lebih 10-15 cm dari teman sebayanya dan adik perempuannya. Memikirkan anak-anak, Selena tanpa sadar tersenyum. Ketika mereka kembali ke kota Arama, mereka akan segera bertemu Harvest. Selena berutang banyak pada putra tertuanya. Dia belum pernah bertemu adik-adiknya. Selena sudah sangat menantikan reuni keluarga mereka. Hanya dengan memikirkannya, Selena merasa sangat bahagia. Sinar matahari sore menembus jendela besar dan jatuh ke dalam ruangan. Sup ayam yang dimasak dalam panci tanah liat mengeluarkan suara gemeretak. Taburkan beberapa bahan obat dan kurma merah, aduk sebentar, aroma makanan dan obat herbal berpadu, membuat air liur menetes keluar dari mulut. Selena merasa sangat bahagia, bahkan dia mulai bernyanyi dengan riang. Dia seperti putri kecil yang bebas dalam dongeng yang sibuk di dapur. Ding dong, bel pintu berbunyi. Ini adalah villa sewa harian yang dia pesan sebelumnya. Di pulau asing ini, tidak ada orang yang dia kenal, jadi pasti layanan pelayan. Aku datang. Selena masih memegang kentang yang belum dikupas di tangannya. Dia berniat untuk membuatkan Raffi hidangan favoritnya, yaitu sup daging sapi tomat dan kentang. Winnie juga menyukai sup tomat dan kentang. Dia berjalan dengan santai ke samping pintu, tangan meraih gagang pintu,
dan saat pintu terbuka, senyuman di wajahnya langsung membeku. Di luar ruangan, seorang pria berambut pirang dengan mata biru menerobos masuk ke dalam pandangan. Pria itu menyeringai, "Erin, aku akhirnya menemukanmu." Duh, Selena menjatuhkan kentang di tangannya. Bab 1409. Pesawat mendarat, dan setelah beberapa kali transit, Harvey akhirnya sampai di kota Angus. Saat ini musim gugur, kota kecil ini terletak di bawah pegunungan salju. Seluruh pohon di kota berubah menjadi kuning kecoklatan, dan daun-daunnya berjatuhan saat angin bertiup. Pemandangannya sangat indah. Penduduk kota hidup damai dan sejahtera, setiap orang menunjukkan senyum di wajah mereka, dan tingkat kebahagiaan mereka sangat tinggi. Di kota ini terdapat sebuah sekolah swasta ternama dengan standar penerimaan yang sangat ketat. Setelah diterima, para siswa akan menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Tidak hanya biaya sekolah tahunan yang mencapai miliaran, metode pengajarannya pun sangat berbeda dan merahasiakan informasi siswanya. Bagi para siswa yang berkesempatan untuk menempuh pendidikan di sini, kekayaan dan pengaruh hanyalah faktor sekunder. Latar belakang keluarga setiap orang tidak diketahui dan tingkat putus sekolah pun sangat tinggi. Namun, mereka yang berhasil lulus, tanpa diragukan lagi, akan menjadi individu yang luar biasa dan langka. Karena kerahasiaan di sini dilakukan dengan sangat baik, Harvey juga tidak pernah menemukannya. Harvey melihat jam tangannya, anak-anak masih belum pulang sekolah. Harvey tidak pernah benar-benar mengurus anak sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengurus anak, membuatnya gugup dan bersemangat. Setelah berpisah terburu-buru dengan Winnie, Harvey memiliki banyak sekali hal yang ingin dikatakan padanya. Winnie tidak bisa berbicara, apakah dia akan diintimidasi di sekolah. Harvey menunjukkan identitasnya dan memasuki sekolah. Anak-anak TK sudah selesai makan siang dan sekarang sedang melakukan kegiatan pencernaan setelah makan. Ketika tatapannya tertuju pada Winnie, dia telah berubah dari gadis desa yang dulu. Sekarang dia mengenakan seragam sekolah, matanya yang hijau zamrud tidak lagi terlihat aneh di antara anak-anak berambut pirang dan bermata biru. Di pergelangan tangannya terpasang dua lonceng kecil yang terbuat dari benang 5 warna. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia bisa menggunakan lonceng tersebut untuk menyampaikan maksudnya. Winnie duduk di ayunan, dikelilingi oleh sekelompok anak-anak. Karena dia hanya menjentikkan jarinya, burung-burung di pohon pun hinggap di punggung tangannya. Semua orang memuji dia sangat hebat dan luar biasa. Di mata anak-anak yang polos, dia seperti malaikat yang hebat, bisa membuat hewan-hewan mendengarkan perintahnya. Winnie memiliki kepekaan yang luar biasa sejak lahir. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Harvey. Tatapan waspadanya berubah menjadi rasa tidak percaya saat melihat Harvey. Winnie mengedipkan matanya dan mengira dirinya sedang bermimpi. Hanya dalam mimpi dia bisa melihat ayahnya, tetapi sekarang ayahnya ada di depannya, begitu nyata. Harvey memanggilnya dengan lembut, "Winnie." Winnie melompat dari ayunan dan berlari cepat ke arah Harvey. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Awalnya, ibunya melarang dia untuk terlalu sering bertemu dengan ayahnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin ayahnya bisa ada di sini? Pada saat itu, perasaan lebih mendominasi daripada logika. Wajah Winnie penuh dengan kebahagiaan dan lonceng di pergelangan tangannya berbunyi dengan riang. Harvey mengangkatnya dalam pelukannya. Winnie memeluk lehernya erat-erat. Keadaan Harvey sudah kembali normal, tidak seperti saat dia diracun. "Sayang, aku sangat merindukanmu." Winnie menggosok-gosok pipi Harvey dengan manis, dengan sedikit kebingungan di matanya. Harvey menjelaskan, "Ibu yang memintaku menjemput kalian, ibu menunggu kita di pulau untuk pulang bersama." Melihat tatapan terkejut Winnie, Harvey pun bisa menebak apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum lembut. "Ya, benar sekali. Kita akan pulang bersama. Kamu nggak salah dengar." Winnie mengerjapkan matanya dan membuat isyarat, bertanya apakah dia dan Selena sudah berbaikan. Harvey merasa sedikit frustrasi. "Nggak sepenuhnya baikan, tapi setidaknya ibu mengizinkanku untuk dekat dengan kalian, dan kita akan merayakan tahun baru bersama tahun ini."
Meskipun Winnie tidak tahu apa yang terjadi antara kedua orang tuanya, dia sudah sangat senang bisa bersama mereka. Dia tersenyum manis, memeluk leher Harvey dan mencium pipinya, seolah-olah memanggil ayah. Bab 1410. Kampus sekolahnya sangat luas, bahkan untuk berjalan kaki dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Harvey menggandeng Winnie. Waktu untuk berjalan-jalan dengan putrinya tidak selalu ada setiap saat. Belum sampai, sudah terdengar suara imut. Semut kecil, kamu bilang siapa yang akan menjemput kita hari ini? Aku sedang bertanya padamu, kenapa kamu nggak menjawab? Seorang gadis kecil berjongkok di bawah pohon, jari tangannya memegang sebatang kayu kecil dan menusuk sarang semut. Ayo, berbarislah satu baris, lalu berbarislah menjadi huruf W. Dengarkan aba-abaku, aku akan hitung 1, 2, 3, dan kalian melangkah maju bersama-sama. Adik bodoh, kamu lagi meniru Winnie. Kamu harus berhenti berharap, kita tidak punya kemampuan mengendalikan hewan. Di atas dahan pohon di atas kepalanya, duduk seorang anak laki-laki kecil. Mulutnya menggigit dahan pohon, kakinya kecil bergoyang-goyang, sangatlah lucu. Gadis itu bertolak pinggang dan mendengus. Kakak, kamu memanjat begitu tinggi, kalau jatuh aku nggak akan menangkapmu. Aku pandai akrobatik, aku bisa melakukan handstand untukmu. Anak laki-laki itu sedang melakukan pertunjukan yang luar biasa, tetapi tak disangka, tangannya terpeleset dan dia terjatuh dari pohon. Kakak, Luna berteriak cemas. Sial, Raffi memejamkan matanya dengan putus asa. Astaga, kalau tahu akan jatuh, aku nggak akan sombong. Sekarang pantatku nggak terbelah dua, kan? Batin Raffi, baru saja berpikir begitu, tubuhnya sudah berada dalam pelukan seseorang. Sepertinya tidak terasa sakit. Raffi diam-diam membuka matanya dan memandang ke samping. Dia hanya melihat dada kokoh pria itu. Sebelum dia sempat bereaksi, Luna sudah berteriak. Kamu adalah. Luna menahan diri untuk tidak mengucapkan panggilan itu, tetapi air mata sudah mulai mengalir dari matanya. Selama bertahun-tahun dia juga ingin bersama ayah dan ibunya. Dia tahu ayah dan ibunya memiliki masalah di masa lalu. Jika harus memilih satu, mereka pasti akan langsung memilih Selena. Mereka sudah pernah melihat kondisi Selena saat sakit parah. Mereka pikir tidak akan pernah melihat ibu lagi. Saat Winnie lahir, situasinya sangat menegangkan. Mereka berdua tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat darah merah yang terus mengalir dan hanya bisa menangis tanpa henti. Kemudian, tubuh Selena perlahan-lahan membaik dan mereka berdua juga teringat Harvey. Di mana ayah mereka? Apa yang sedang dilakukannya? Apakah dia merindukan mereka? Katanya mereka juga punya kakak laki-laki yang belum pernah mereka temui. Kakak laki-laki itu mirip dengan ayah atau ibu. Keduanya kadang-kadang juga mencari berita tentang Harvey di internet, tetapi wajah yang terpisah oleh layar tidak pernah sejelas gambar yang ada di depan mata. Raffi ternganga lebar, matanya yang besar berkedip-kedip. Dia takut hanya bermimpi dan orang di depannya akan menghilang saat bangun. Akhirnya dia dengan berani mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit pipi Harvey. Tidak hancur juga tidak terbangun. Ini bukan mimpi. Namun, ketika Raffi teringat hubungan mereka berdua, dia hanya bisa memanggil paman. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata, kesan terhadap kedua anak itu masih terpaku pada malam itu, ketika Luna jatuh ke laut dan Selena tanpa ragu melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Di tepi pagar terdapat seorang anak kecil dengan tas kecil di lehernya. Usianya sekitar 2 atau 3 tahun dan merupakan usia yang paling menggemaskan. Tangan dan kaki pendek, sangat menggemaskan. Raffi juga menyadari memanggilnya dengan tidak pantas, sehingga dia mengganti panggilan. Tuan Irwin. Harvey menggaruk hidungnya. Panggil aku apa? Raffi menggaruk kepalanya, dia juga tidak tahu sejauh mana hubungan Selena dan Harvey. Dia takut salah panggil dan membuat Selena marah. Dia dengan hati-hati memanggil, Paman Irwin. Bab 1411. Harvey tersenyum getir. Sayang, panggil ayah. Raffi menatapnya dengan keheranan. Apa aku benar-benar boleh panggil itu? Kalau ibu tahu, jangan khawatir.
Hari ini ibu yang memintaku untuk menjemputmu. Ibu sedang menunggu kita pulang untuk makan bersama. Luna dengan hati-hati menarik ujung baju Harvey. Ayah, sayang, mata Harvey berkaca-kaca. Dia memandangi anak-anak yang sejak kecil tidak tumbuh di sisinya, berbagai macam emosi membuncah di dalam dirinya. Dia membungkuk dan memeluk Winnie, putri kecil yang paling dia sayangi. Di masa depan, kita sekeluarga nggak akan pernah berpisah lagi. Yay, Raffi melompat-lompat di depan. Kepribadiannya sangat ceria dan lincah, seperti seorang pembicara kecil yang memperkenalkan sekolahnya kepada Harvey. Harvey mendengarkan dengan sabar dan sesekali memberikan umpan balik kepadanya. Ayah, kabarnya kamu sangat jago menembak, kapan kamu bisa memperlihatkan keahlianmu padaku? Ketika kita kembali ke kota Arama, aku akan membawamu ke lapangan tembak. Aku akan mengajarkan apapun yang kamu ingin pelajari. Harvey menunjukkan toleransi yang besar terhadap putra keduanya. Tugas keluarga Irwin juga sudah dia serahkan pada putra sulungnya. Masa depan anak-anak lainnya ada di tangan mereka sendiri, dan Harvey tidak akan terlalu ikut campur. Tapi, ayah, katanya aku punya kakak laki-laki, apa itu benar? Luna juga memiliki banyak pertanyaan. Ikatan darah alami antara ayah dan anak, sekalipun mereka jarang bertemu, mereka tanpa sadar ingin dekat satu sama lain. Ya, sebentar lagi ulang tahun kakak kalian yang ke-9. Kakak pasti dewasa dan bijaksana, enggak seperti Kak Raffi yang bodoh, selalu melakukan hal-hal konyol setiap hari. Raffi mengangkat tangan menjentikkan dahi Luna. Kenapa kamu membela orang luar? Kita berdua sama-sama lahir dari rahim yang sama. Luna menjulurkan lidahnya ke arahnya. Kak Harvest itu sama seperti kita, dari ayah dan ibu yang sama. Tapi Kak Harvest jauh lebih kasihan. Kita bisa tinggal bersama ibu, sedangkan Kak Harvest harus menanggung banyak beban demi kita. Sejak kecil, Raffi dan Luna suka bermain-main dan bergurau, sementara Winnie dan Harvest cenderung lebih tenang. Winnie terus memeluk leher Harvey sambil diam mendengarkan celotehan kakak-kakaknya. Winnie membiarkan Harvey menggendongnya ke mobil, bahkan setelah naik ke mobil Harvey tidak melepaskannya. Winnie bersandar manis di pelukan Harvey. Di antara keempat anak tersebut, Harvest dan Harvey memiliki kemiripan yang luar biasa, bak pinang belah dua. Sementara Winnie memiliki wajah yang sangat mirip dengan Selena. Raffi dan Luna adalah kebalikannya. Raffi mirip dengan Selena, sedangkan Luna lebih mirip dengan Harvey. Keempat anak memiliki ciri khas masing-masing, tidak ada yang sangat mirip. Melihat beberapa anak bermain bersama dengan sangat gembira, Raffi mengusulkan, ayo kita siapkan kejutan ulang tahun untuk Kak Harvest. Baiklah, ayah, jangan beritahu Kak Harvest. Kita diam-diam menakut-nakutinya, bagaimana? Pasti dia tidak akan mengenali kita. Dia pasti akan terkejut. Harvey hanya membayangkan adegan itu saja sudah merasa sangat hangat. Harvey tidak pernah merayakan ulang tahun Harvest sejak dia masih kecil. Ulang tahun yang penuh dengan kebersamaan keluarga kali ini pasti akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Harvest. Dua anak itu mengobrol dengan riang sepanjang jalan, penuh dengan energi. Hanya Winnie yang tidur nyenyak di pangkuannya selama beberapa jam. Setelah melalui beberapa transit, akhirnya mereka sampai di pulau. Raffi dan Luna berlari di depan. Mereka dengan riang berseru, "Ibu, kami sudah pulang." Pintu terbuka, tetapi tidak ada Selena di dalam. Sup ayam dalam panci tanah liat memancarkan aroma lezat, dan kue di oven sudah lama matang. Di dalam rumah masih ada kentang yang belum dikupas dan daging sapi yang belum dipotong. "Ayah, di mana ibu?" Raffi menggaruk kepalanya sambil melihat ke sekeliling. Bab 1412. Harvey menurunkan Winnie. Nggak ada di dapur. Kemarin malam, Selena sedang menyiapkan menu. Selain itu, selera beberapa anak sangat berbeda, jadi membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa hidangan dengan hati-hati. Nggak ada. Luna turun dari lantai atas. Di atas juga nggak ada. Winnie melihat-lihat halaman luar, tetapi tidak melihat Selena. Dia menggelengkan tangan untuk menunjukkan Selena tidak ada di halaman. Harvey merasa aneh dan berjalan ke dapur untuk melihat. Waktu yang ditetapkan untuk oven sudah lama berlalu,
sehingga terkadang mengeluarkan suara bip. Dia membuka oven dan mengeluarkan kue kecil dari dalam. Masih ada adonan kue panggang di sampingnya, beserta buah dan krim yang sudah disiapkan. Untuk melakukan semua ini, Selena membutuhkan waktu 1 hari. Jelas terlihat dia baru menyelesaikan setengahnya saja. Hari ini adalah hari berkumpul bersama keluarga, dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Harvey mengeluarkan ponsel dan menelepon Selena. Ponsel di atas meja dapur berdering keras, tetapi pemiliknya tidak ada. Winnie berdiri di depan pintu dapur dengan sepotong kentang yang hanya dikupas setengah. Dia menunjuk ke tempat dia menemukan kentang. Tepat di dekat pintu. Artinya setelah dirinya pergi, ada seseorang yang datang dan Selena membawa setengah kentang saat membuka pintu. Kemungkinan orang itu membawanya pergi. Rumah ini sangat rapi, tidak ada tanda-tanda pertengkaran, berarti Selena mengenal orang ini. Jika Selena melawan, tidak mungkin tidak ada tanda-tanda di dalam rumah, kecuali jika Selena pergi dengan sukarela. Pertanyaannya muncul lagi, jika Selena ada urusan, dia tidak akan meninggalkan ponselnya dan tidak meninggalkan pesan untuk dirinya. Kali ini Harvey dan Selena melakukan perjalanan yang dirahasiakan. Harvey hanya membawa Alex bersama mereka. Sayangnya, Alex ikut bersama Harvey saat menjemput anak-anak. Siapa yang menyangka akan terjadi masalah pada saat ini? Harvey segera mencari orang untuk melihat rekaman CCTV, tetapi Alex menunjukkan raut wajah muram. Bos, berita buruk. Semua CCTV di sekitar telah dimatikan, kemungkinan besar nyonya telah dibawa pergi. Raffi dan Luna juga panik. Mereka sangat ingin bertemu dengan ibunya, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kamera CCTV mati. Ayah, aku rasa aku bisa memperbaikinya, kata Luna. Sejak kecil, Luna suka bermain-main dengan komputer, kemudian Selena secara khusus mencari guru untuk mengajarinya pemrograman. Luna bisa masuk ke Akademi Angus karena kemampuannya dalam pemrograman. Singkatnya, setiap murid yang diterima di sekolah ini memiliki keahlian khusus. Setelah menjalani tes di sekolah, guru akan membagi kelas berdasarkan bakat. Gurunya di sekolah adalah salah satu peretas paling terampil di dunia. Harvey terkejut. Baru beberapa saat yang lalu, putri ketiganya menggigit lollipop dan bertanya padanya apakah dia lebih suka rasa stroberi atau jeruk, sambil mengayunkan kakinya dengan polos. Baik, Harvey tidak meremehkan putrinya sedikit pun. Anak kecil itu mengeluarkan tablet dari ransel pink yang dibawanya. Jarinya menari dengan liar di keyboard, kode-kode di layar bagaikan kitab suci yang tidak dimengerti Alex. Dia ternganga takjub. Nona Luna sangat hebat. Mata Harvey tertuju ke luar jendela. Di luar, Winnie berdiri diam di bawah pohon, tanpa Harvey sadari sejak kapan dia ke sana. Di depan dadanya tergantung seruling kecil yang terbuat dari tulang atau batu giok, hanya sedikit lebih besar dari peluit, tetapi jauh lebih kecil dari seruling biasa. Nada-nada yang dihasilkan juga aneh. Tak lama kemudian seekor burung pipit hinggap di kakinya, dia menaburkan segenggam millet, dan makin banyak burung pipit yang datang. Orang yang pernah melihatnya mengendalikan ular tidak akan menganggap Winnie hanya memberi makan burung pipit. Tidak lama kemudian, Winnie mendekat dan memberikan isyarat kepada Harvey. Ibu dibawa pergi oleh seorang pria. Pria yang seperti apa? Winnie menunjuk ke arah burung pipit kecil yang sedang bertengger di papan jalan berwarna emas. Emas. Suara Luna terdengar. Ayah, aku sudah dapat. Paman Louis yang membawa pergi ibu. Layar membeku, menampilkan seorang pria tinggi langsing dengan rambut pirang dan mata biru di layar pengawasan. Louis, pengagum ibumu. Harvey melihat wajah maskulin yang tampan itu, dan secara tidak sadar berpikir ke arah itu. Raffi menggeleng. Enggak, dia adalah guru ibu, tapi dia sangat aneh. Dia disebut gila kedokteran. Dia sangat menyayangi ibunya, tapi bukan seperti cinta ayah pada ibu, melainkan cinta seorang dokter terhadap subjek penelitiannya. Subjek penelitian. Harvey merasa gelisah. Bab 1413. Louis adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam menyembuhkan Selena. Ketika Selena dulu berhasil melarikan diri dari kurungan, nyawanya sudah di ujung tanduk. Pada saat itulah Ishak membawanya untuk menemui Louis.
Louis adalah salah satu dokter terbaik di dunia, lebih tepatnya disebut sebagai jenius medis atau gila kedokteran. Dia hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Alasan Louis bisa membantu Selena bukan karena Selena sangat malang, tetapi karena dia adalah subjek penelitiannya. Isaac ingin menyembuhkan Selena hanya memiliki satu cara, yaitu menggugurkan kandungan sebelum melakukan pengobatan. Sementara Louis berbeda. Sejak awal dia tertarik untuk melakukan pengobatan tanpa mempengaruhi kehamilan. Selena adalah yang pertama. Isaac langsung menyetujuinya. Tikus putih yang jatuh dari langit ini sangat sulit ditemukan. Dia mengusulkan untuk mengubah Selena menjadi manusia obat dan embrio di dalam perutnya menjadi janin obat. Dengan cara ini, kemungkinan besar anaknya akan selamat. Akan tetapi, Louis tidak dapat menjamin bayi yang selamat akan menjadi seperti apa. Pada saat itu, Selena tidak memiliki hak pilihan. Untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya, dia hanya bisa mengikuti pengaturan Louis. Dia diberi makan 3 kali sehari dengan obat-obatan. Karena Selena juga belajar kedokteran, dia belajar ilmu kedokteran dari Louis selama perawatannya. Tentu saja, Selena tidak mungkin menggunakan nama aslinya. Dia menggunakan nama samaran sebagai Erin dan juga mengenakan topeng kulit manusia di wajahnya. Louis tidak peduli meskipun mengetahuinya, karena dalam pandangannya semua makhluk hanyalah tumpukan tulang belulang. Keindahan dan keburukan wanita hanyalah perbedaan tinggi rendah rangka dan ukurannya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik. Dia membantu Selena menyelamatkan anaknya dan menghilangkan sel kanker darinya. Selena malah menjadi subjek penelitian paling sukses bagi Louis, dan Louis ingin membuat rencana peningkatan dan modifikasi. Dulu Selena sudah melihat versi yang diberikannya, dan membuatnya ketakutan hingga dia melarikan diri saat hamil 7 bulan dan bersembunyi di desa, tidak berani keluar. Tidak disangka masih saja ditemukan oleh Louis. Erin, apa kamu tahu aku sudah lama mencarimu? Selena menyeringai. Louis bahkan mencari tahu identitas aslinya untuk menemukan dirinya, terlihat jelas dia sangat menyukai tikus putihnya ini. Operasi kaki Agatha dilakukan oleh Selena yang mengikuti pelatihan dari Louis. Selena hanya mempelajari sedikit saja, tetapi di mata orang lain, dia sudah dianggap memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Jika Louis mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat marah. Operasi itu adalah produk cacat yang paling rendah kualitasnya. Dia memiliki mimpi terbesar untuk mengubah manusia menjadi cyborg. Selena adalah satu-satunya manusia obat yang berhasil hingga saat ini. Sebelum Selena, Louis telah melakukan banyak eksperimen pada banyak terpidana mati, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Obat ini memiliki efek samping, dan tidak semua orang bisa bertahan hidup. Kematian hanyalah masalah waktu. Paling cepat seminggu, paling lama 3 bulan. Hanya Selena yang hamil tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga melahirkan anak dengan sukses. Dia adalah mahakarya paling sempurna dari Louis. Selena berhasil menyelesaikan langkah pertama Louis, menjadi manusia obat. Langkah kedua adalah transformasi dari manusia obat menjadi manusia termodifikasi. Selena membaca catatan Louis dan mengetahui bahwa untuk mengubah manusia menjadi cyborg, diperlukan ratusan operasi besar dan kecil. Sama seperti dirinya sendiri, Louis telah melakukan modifikasi pada tubuhnya selama beberapa dekade. Dia tampak berusia sekitar 30-an, meskipun sebenarnya dia sudah berusia 60-an. Karena Louis bukan manusia obat, dia hanya bisa mengubah dirinya menjadi setengah manusia setengah mesin, sehingga memiliki penyesalan besar. Oleh karena itu, Louis menaruh semua harapannya pada Selena. Itulah sebabnya Selena tidak melarikan diri saat melihatnya. Meskipun tampak seperti manusia di permukaan, sebenarnya setengah dari tubuhnya telah dimodifikasi. Tubuhnya dilengkapi dengan lebih dari 10 jenis senjata. Jauh sebelum Selena memberontak, perangkat cerdas sudah memukulinya hingga setengah mati. Selena menelan ludah, dengan hati-hati memanggil, Guru. Bab 1414. Dibandingkan dengan reuni dengan Louis, Selena lebih peduli tentang bagaimana Louis bisa menemukan dirinya.
Dulu Selena menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan identitas palsu, sementara Louis yang terobsesi dengan penelitiannya tidak mempertanyakan lebih lanjut meskipun dia tahu Selena menggunakan identitas palsu. Jika Louis ingin menyelidiki, dia pasti sudah menemukan dirinya sendiri sejak lama, dan tidak akan baru sekarang mencarinya. Berarti hanya ada satu alasan. Akhir-akhir Selena muncul dengan identitas aslinya dan menarik perhatian banyak orang. Selena sengaja menunjukkan dirinya agar si pembunuh yang dulu ingin membunuhnya kembali melancarkan aksinya. Dengan begitu, dia bisa mengikuti jejaknya untuk melacaknya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang pertama datang bukanlah pembunuh, melainkan Louis. Seseorang memberitahu Louis tentang identitas asli Selena. Itu berarti orang yang ingin membunuhnya pasti berhubungan dengan Poison Bug. Selena awalnya bergabung dengan Poison Bug hanya untuk mencari seseorang, tetapi kemudian dia dibuat ketakutan oleh Louis dan terpaksa melarikan diri ke desa kecil di malam hari. Rencananya pun harus ditunda. Louis terlihat sangat senang, dia tidak peduli dengan pelariannya. Bagaimanapun, melihat tikus putihnya masih hidup sehat dan kuat, dia sudah sangat senang. Guru, kejadian dulu. Louis menjelaskan, kamu melakukan semuanya untuk anak-anak. Aku mengerti, aku nggak menyalahkanmu. Louis mengatakan dengan santai. Selena jelas tidak akan percaya. Dia tahu seberapa kejam pria ini. Kekejamannya berbeda dengan pria lain. Ada yang mengejar kekuasaan, ada yang mengejar status, tetapi dia berbeda. Dia hanya mengejar ilmu pengetahuan. Namun, Louis terlalu ekstrim. Demi penelitiannya dia rela mengorbankan segalanya, uang, nyawa manusia. Tidak ada yang lebih penting daripada penelitiannya. Selena melihatnya secara langsung saat dia melakukan eksperimen, proyek yang melibatkan wanita hamil dan anak-anak. Setiap kali Selena melihat tatapan mata sedih orang-orang itu, dia akan merasa sangat sedih. Karena dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu. Mereka semua telah diberi obat dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bertahan seperti dia, atau hanya bisa mati. Mayat setelah kematian pun tidak akan disia-siakan. Louis akan membedahnya satu persatu menjadi spesimen, mengambil sampel dan menganalisanya. Pada masa awal kehamilan, Selena selalu menemani Louis dan sering berinteraksi dengan bahan-bahan eksperimen. Dia adalah seorang mahasiswi sekaligus asisten Louis. Alasan Selena menjadi ahli medis yang luar biasa, terutama dalam operasi jantung, adalah karena dia memiliki seorang guru gila. Selena menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan orang, sementara Louis untuk penelitian. Selena yang dengan mudah menunjukkan keahliannya dalam operasi, dipuji sebagai ahli bedah terunggul. Di bidang kedokteran yang tidak diketahui siapapun, Louis adalah rajanya, seorang dokter mekanik yang melampaui kemampuan manusia. Lengannya telah diubah menjadi lengan mekanik sejak lama. Dalam kata-katanya sendiri, bahkan, dokter manusia terbaik pun tidak dapat selalu dalam kondisi terbaiknya. Emosi, usia, kurang tidur, dan bahkan faktor eksternal lainnya dapat menyebabkan kesalahan dalam operasi. Namun, mesin berbeda. Begitu berada di meja operasi, tidak akan pernah ada sedikit pun kesalahan. Sekalipun mempertahankan satu postur untuk waktu yang lama, tidak akan merasa lelah, yang memungkinkanmu untuk merawat pasien dengan lebih efektif. Louis mendedikasikan dirinya untuk melatih Selena menjadi cyborg paling sempurna. Dia yakin bahwa perpaduan manusia dan mesin adalah bentuk paling ideal. Dengan demikian, manusia akan terbebas dari belenggu waktu, dan bahkan mampu hidup di lingkungan ekstrim yang kekurangan oksigen dan air. Selena mengagumi ketekunan Louis dalam bidang kedokteran, tetapi tidak setuju dengan pandangannya yang meremehkan nyawa manusia. Setidaknya pertemuan dua orang itu tidak seperti yang dia bayangkan penuh badai dan darah. Selena memberanikan diri bertanya, "Guru, kita adalah guru dan murid, dan aku sangat berterima kasih atas guru sudah menyelamatkanku. Bisakah guru memberitahuku satu hal? Siapa yang membocorkan identitasku padamu?" Bab 1415. Dalam pandangan Selena, Louis adalah seorang maniak medis murni, tidak begitu banyak berbelit-belit dengan hal-hal lain, jadi dia juga langsung mengatakan maksudnya.
Nggak ada yang memberitahuku. Bagaimana guru bisa menemukanku? Seseorang mengirimkan email anonim padaku, mengatakan, "Kamu adalah Erin, jadi aku datang kemari." Selena meremas jari-jarinya erat. Ternyata begitu. Dia tahu orang itu tidak akan membiarkannya, tetapi dia tidak pernah berpikir lawannya akan mengajak Louis. Jadi orang itu tahu rencana modifikasi Louis dan Selena adalah tikus percobaan Louis. Orang itu ingin menggunakan Louis untuk membunuh dirinya. Dulu Selena sudah membaca terlalu banyak dokumen dan catatan transformasi Louis. Bisa dibilang kemungkinan bertahan hidup sebagai seorang manusia obat adalah 1:1000, maka manusia yang dimodifikasi adalah keberadaan yang lebih berbahaya. Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah contoh yang belum terbukti berhasil. Lagi pula, Selena tidak tertarik dengan gagasan yang begitu gila itu. Bagi dia, manusia berbeda dengan mesin karena manusia memiliki kelemahan dan juga memiliki perasaan seperti senang, marah, sedih, dan bahagia. Guru ingin membawaku kemana? Kembali ke pusat penelitian. Selena melihat langit di luar. Sinar matahari terpancar di permukaan laut, dan air berkilauan dengan indah dan tenang. Saat ini Harvey seharusnya sudah tiba di sekolah anak-anak dan bertemu dengan mereka. Sudah lama tidak bertemu, pasti anak-anak sudah tumbuh tinggi. Apakah mereka senang melihat ayah yang mereka impikan? Meskipun tidak bisa melihatnya, Selena masih bisa membayangkan adegan itu. Winnie dan Raffi suka makan daging sapi kentang tomat yang belum matang, kue di dalam oven baru setengah matang. Makanan yang disiapkan dengan hati-hati untuk anak-anaknya belum selesai, jelasnya dirinya masih menelepon Raffi semalam. Tidak mendapatkan makan malam buatan ibu, pasti dia akan kecewa. Harvey juga pasti merasa gugup. Louis tidak menyadari kesedihan di wajah Selena, tetapi dia dengan senang mengatakan laboratorium kedua milikku sudah selesai dibangun. Erin, kamu adalah orang yang paling berbakat di bidang kedokteran yang pernah kutemui. Mulai sekarang kita akan bekerja sama dalam penelitian, lalu aku bisa membuatmu menjadi dokter terbaik di dunia. Selena merasa sedikit pusing. Situasi ini seperti saat dia bertemu dengan seorang ahli di saat-saat sulit. Ahli tersebut melihat bakat luar biasa dalam dirinya dan menjadikannya menjadi murid. Dia ingin Selena berlatih bersamanya dan mencapai tingkat tertinggi, tetapi Selena tidak memiliki tekad yang kuat dan hanya ingin kembali menjadi manusia biasa. Dia melanggar janjinya dengan guru dan melarikan diri. Tapi guru, aku nggak mau. Selena hanya ingin kembali ke sisi anak-anak dan melakukan hal-hal yang dia sukai. Satu-satunya keinginan Selena adalah membalas dendam. Nggak mau. Louis mengaktifkan kontrol otomatis, melepaskan setir, dan melihat Selena dengan serius. Kenapa bisa nggak mau? Apakah kamu tahu apa yang dikejar oleh kaisar kuno sepanjang hidupnya? Selama ribuan tahun, berapa banyak ilmuwan dan ahli agama yang telah melakukan persiapan untuk hidup abadi? Dan aku adalah orang yang paling mungkin untuk mewujudkannya. Dengan kecerdasan mesin, kita akan bisa hidup abadi dan nggak pernah sakit. Erin, kamu adalah anak yang berbakat. Mengapa kamu harus menyia-nyiakan bakatmu dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang biasa dan nggak berguna? Mengapa kamu nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan guru? Guru tahu kamu memiliki hati yang baik. Kamu diam-diam membantu banyak anak dan membantu orang-orang yang terkena bencana membangun kembali rumah mereka, dan kamu bahkan merawat orang itu tanpa meminta imbalan. Begitu rencana guru kita tercapai, kamu dan aku akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Mesin nggak akan pernah sakit. Ketika teknologi ini berhasil, semua orang akan menjadi manusia yang telah dimodifikasi dan nggak akan ada lagi orang yang sakit di dunia ini. Bukankah itu sangat baik? Bersambung ke bab 1416, terima kasih.